Martial Peak 3668. Sebelum dia bisa pergi, Yang Kai tiba-tiba memikirkan sesuatu dan melambaikan tangannya. Memanggil Raja Angin yang seperti anjing mati dari dunia kecil yang misterius. Raja Angin masih sama seperti sebelumnya setelah pertempuran besar. Meskipun dia telah tinggal di dunia kecil misterius selama 10 tahun. Dia tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Dan Yang Kai adalah orang yang membuatnya tetap hidup sampai sekarang. Mata seperti Phoenix yang Yan menyipit saat dia mengukurnya. Wind Monarch. Bagaimana kamu menangkapnya? Kamu kenal dia? Yang Kai tersenyum. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Dia salah satu dari 4 utusan besar raja dari Demonic Heavenly Dao. Yang terkenal. Yang Yan tersenyum. Tetapi tidak ada senyum di matanya. Raja Angin berbaring di tanah dan memberinya tatapan menyanjung. Sangat menyedihkan bagi Kaisar Sudo yang bermartabat untuk jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Yang Yan melihat ke atas dan ke bawah pada Yang Kai lagi. Tidak heran kamu terluka. Bahkan rambutmu memutih. Apa kamu baik-baik saja? Dada Yang Kai berlumuran darah. Tapi itu karena melukai diri sendiri. Cedera yang dia derita dari pertempuran dengan Raja Angin telah disembuhkan setelah 10 tahun. Yang Yan sedikit penasaran mengapa rambut Yang Kai menjadi sangat putih setelah tidak melihatnya begitu lama. Tetapi sekarang dia mengerti bahwa dia pasti telah menghabiskan terlalu banyak umurnya selama pertempuran dengan Raja Angin. Tidak apa-apa. Meskipun ada beberapa liku-liku, hasilnya bagus. Saya akan menyerahkan orang ini kepada kamu. Salah satu dari 4 utusan Raja Agung. Jadi dia seharusnya bisa mendapatkan beberapa informasi yang berguna. Alasan utama mengapa dia tidak membunuh Raja Angin adalah karena dia ingin menggali beberapa informasi tentang Demonic Heavenly Dao darinya. Jika mereka dapat menemukan tempat persembunyian dari 3 utusan besar raja lainnya, itu adalah yang terbaik. Demonic Heavenly Dao adalah tumor ganas dari Star Boundary. Meskipun tidak sebesar pasukan ras iblis, masih sulit bagi mereka untuk menemukan mereka saat mereka bersembunyi. Sekarang setelah mereka menangkap Raja Angin, sudah waktunya untuk memanfaatkannya dengan baik. Yang Yan mengangguk. Aku akan memberimu pujian untuk ini. Saya akan membicarakannya dengan Li Wei nanti. Juga beritahu Kaisar Agung bahwa untuk menangkap Raja Angin, aku bahkan telah menggunakan kemampuan ilahi dari token komandan pasukan. Nanti, saya akan memintanya untuk menebusnya. Lanjut Yang Kai. Yang Yan tersenyum ringan. Tidak masalah untuk menyampaikan pesan itu. Apakah kita bisa menebusnya akan tergantung pada kehendak Kaisar Agung. Yang Kai tidak bersikeras. Baiklah, aku akan pergi. Segera kembali. Yang Kai mengangguk. Dan setelah berkomunikasi dengan sumber asal Starfield, tubuhnya bergetar dan dia tiba-tiba menghilang dari pandangan Yang Yan. Kali ini, Yang Kai dapat berkomunikasi dengan sumber asal Starfield dan melarikan diri ke Hangluo Starfield. Tiba-tiba, dia jatuh ke dunia yang penuh warna. Di sekelilingnya ada cahaya aneh. Dan waktu dan ruang tampak terdistorsi tanpa henti. Tidak ada suara atau bayangan. Hanya warna yang menyilaukan dan hidup. Yang Kai bisa merasakan dirinya bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Tetapi dia tidak bisa mengendalikan arah pergerakannya. Yang Kai tidak panik. Tetapi sebaliknya. Dia entah bagaimana mengerti bahwa dia akan tiba di tujuan yang ingin dia tuju. Jadi dia dengan hati-hati menikmati perjalanan khusus ini. Tidak butuh waktu lama. Mungkin hanya 3 atau 5 napas waktu. Yang Kai berkedip sekali sebelum warna mempesona di sekitarnya tiba-tiba memudar. Segera setelah itu, Yang Kai menemukan dirinya di langit berbintang yang luas. Perasaan gembira yang tak terlukiskan muncul dari lubuk hatinya. Seolah-olah dia telah kembali ke rumah. Memang, dia telah kembali ke rumah. Yang Kai tidak perlu melihat dengan hati-hati untuk mengetahui bahwa dia telah kembali ke Hangluo Starfield. Sumber asal Starfield yang telah dia sempurnakan di tubuhnya beresonansi dengan Starfield ini, menyebabkan setiap bintang di Starfield bersinar terang. Di seluruh Starfield, di bintang kultivasi, miliaran makhluk hidup memandang dengan takjub. Bertanya-tanya mengapa matahari dan bulan hari ini lebih besar dan lebih bulat dari biasanya. Tidak jauh. Serangkaian suara gemuruh terdengar. Setiap kali disertai dengan cahaya putih yang menyilaukan. Yang Kai menoleh dan melihat bahwa dalam kehampaan, 2 kapal luar angkasa dari kekuatan yang tidak dikenal saling menyerang.
Starship memiliki panjang beberapa ribu meter dan beberapa lusin meter. Masing-masing menembakkan meriam bintang putih yang menyilaukan ke arah kamp Starship musuh. Kedua armada masing-masing memiliki jumlah Starship yang sama. Satu Starship dicat merah sementara Starship lainnya dicat hitam. Dan kekuatan mereka kira-kira sama. Tidak diketahui berapa lama mereka telah berjuang. Tetapi keduanya telah mengalami kerusakan yang signifikan. Beberapa kapal luar angkasa yang rusak berat telah ditarik ke belakang untuk perbaikan darurat. Sementara kapal luar angkasa di depan mereka telah mengaktifkan pertahanan mereka dan menghindar saat menyerang. Situasinya cukup panas. Tetapi menilai dari situasi saat ini, kemungkinan kedua belah pihak akan menderita kerugian besar dan tidak ada yang bisa menang. Yang Kai menatapnya sejenak, berkedip, lalu mengangkat tangannya dan menyingsingkan lengan bajunya. Dengan tangan kirinya menghadap armada merah, tangan kanannya menghadap armada hitam. Dia meraihnya dari kejauhan lalu memutarnya ke kiri dan ke kanan. Dalam sekejap, kedua armada merasa seolah-olah dunia mereka telah terbalik dan keempat kutub telah dihancurkan. Pada saat mereka sadar kembali, tidak ada jejak musuh di depan mereka. Dan bahkan posisi armada mereka sendiri telah bergeser beberapa ratus ribu kilometer dari medan perang aslinya. Untuk sementara waktu, semua orang terkejut dan tidak lagi berani untuk tetap di tempatnya. Menyeret Starship yang rusak kembali ke sarang mereka. Bagi para pembudidaya dari dua armada, pertemuan hari ini benar-benar aneh. Tetapi bagi Yang Kai, itu hanya tindakan biasa. Rasanya seperti berjalan di jalan, melihat batu kecil dan dengan santai menendangnya. Bukannya dia ingin menyelamatkan mereka. Meskipun dia adalah Master Starfield, miliaran makhluk hidup di Starfield ini semuanya memiliki peluang mereka sendiri. Jadi dia tidak peduli tentang mereka. Namun, melihat orang lain bertarung sampai mati begitu dia kembali ke rumah cukup merusak pemandangan. Karena itu, dia mulai menarik kedua armada itu. Setelah memisahkan mereka, kedua armada ditarik beberapa ratus ribu kilometer jauhnya. Sesaat kemudian, melihat kedua armada melarikan diri dengan panik, Yang Kai berbalik dan pergi. Setengah hari kemudian, pada bintang mati, Yang Kai terbang ke bawah. Dapat dilihat bahwa bintang mati ini dulunya megah. Dan masih ada beberapa bangunan aneh yang tersisa di permukaan planet ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, bangunan-bangunan ini hanya memiliki sedikit jejak samar. Sumber bintang mati telah lama dihancurkan. Dan tidak ada sedikit pun jejak kehidupan di seluruh bintang. Pasir kuning memenuhi udara. Dan bahkan pinggiran bintang dipenuhi dengan angin astral yang ganas. Kultivator biasa bahkan tidak bisa mendekatinya. Apalagi terbang ke bawah. Lingkungannya keras. Tetapi Yang Kai tidak peduli. Dia telah datang ke bidang bintang alam bawah untuk mempelajari kemampuan ilahi Great Dao. Untuk menciptakan dunia. Dan untuk memperbaiki bintang mati. Dia tidak bisa memperbaiki bintang kultivasi dengan makhluk hidup di dalamnya. Setelah menemukan gunung setinggi 1000 meter, Yang Kai duduk bersila di puncak gunung dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Lebih dari 10 hari kemudian, Yang Kai tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia membukanya, Space Laws melonjak dan Divine Sense-nya melonjak, menutupi seluruh gunung. Gunung itu berbunyi dan kerikil mulai berjatuhan dari langit. Samar-samar, gunung setinggi 1000 meter itu tiba-tiba menjadi kabur. Jika orang luar melihatnya dari jauh, mereka pasti akan berteriak ketakutan. Karena gunung setinggi 1000 meter itu tiba-tiba menyusut. Itu tidak terlalu jelas. Tapi itu memang menyusut. Bahkan gunung itu beberapa meter lebih pendek. Mata Yang Kai, di sisi lain, terbuka lebar. Dan matanya merah. Membunuh lawan dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya seperti mencubit semut. Tetapi pada saat ini, seolah-olah dia menghadapi musuh besar. Ki iblisnya terus-menerus melonjak. Saat ki iblisnya melonjak, gunung itu juga meluas dan menyusut. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Yang Kai tiba-tiba mengeluarkan erangan teredam. Wajahnya sedikit pucat. Gunung itu telah kembali ke keadaan semula. Tetapi sekarang ada retakan raksasa yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Retakan ini seperti jurang, membelah gunung menjadi ratusan bagian. Mengedipkan matanya, mulut Yang Kai dipenuhi dengan kepahitan. Setelah melihat Li Wuyi memperbaiki Unfixing Mountain, Yang Kai dengan hati-hati membaca slip batu giok yang ditinggalkannya.
Yang Kai juga mendapatkan beberapa wawasan tentang teknik pemurnian dunia. Dia tidak mengira itu akan sulit. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa kesulitannya luar biasa. Gunung Unfixing jauh lebih besar dari Gunung Tandus di bawahnya. Tapi itu masih disempurnakan menjadi seukuran telapak tangan oleh Li Wei. Bukan karena ruang di sekitar Unfixing Mountain telah menyusut, melainkan karena Space Laws telah digunakan. Gunung itu masih gunung yang sama, dan ruangnya masih sebesar sebelumnya. Jika ada yang tidak percaya padanya, mereka akan tahu setelah memasuki Gunung Unfixing. Apa yang Kai ingin sempurnakan bukanlah gunung yang tidak memperbaiki, tetapi itu jauh lebih besar dari gunung yang tidak memperbaiki. Untuk mengakomodasi 3 makhluk hidup bintang kultivasi, tidak masalah jika itu kecil. Hanya saja hal semacam ini tidak dapat dicapai dalam waktu singkat, jadi dia harus perlahan membiasakan diri dengannya. Awalnya, Yang Kai ingin menggunakan gunung yang sunyi ini untuk melatih keterampilannya. Tetapi dia menemukan bahwa meskipun gunung ini sunyi dan bintang telah mati, gunung itu masih berada di langit berbintang. Jadi memperbaiki gunung ini masih sama dengan memperbaiki bintang. Baginya saat ini terlalu berlebihan. Dengan pemikiran ini, Yang Kai mengeluarkan pil roh dari cincin luar angkasa dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Bermeditasi sebentar sebelum melayang ke langit. Tidak lama setelah dia pergi, embusan angin kencang bertiup, menerbangkan gunung setinggi 1000 meter menjadi debu. Bukan karena anginnya kencang, hanya saja Yang Kai gagal memperbaikinya dan hukum luar angkasa telah menghancurkan setiap inci gunung ini, mengubahnya menjadi debu. Ini adalah hasil dari kegagalan memperbaikinya. Dan justru karena Yang Kai tahu ini akan terjadi, dia mencari gunung terpencil untuk melatih keterampilannya. Kalau tidak, jika dia memperbaikinya dengan sepotong dunia yang indah, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Namun, titik awalnya terlalu tinggi dan dia gagal. Dengan titik awal yang tinggi, dia hanya bisa menurunkan persyaratannya. Yang Kai terbang ke langit, dan hanya setelah 1 hari berusaha, dia menemukan laut meteorit. Di langit berbintang, ada banyak laut meteorit seperti itu. Bekas badan laut meteorit ini mungkin adalah berbagai bintang budidaya. Bintang-bintang telah mati dan hancur, berubah menjadi meteorit besar atau kecil yang melayang di langit berbintang tanpa henti. Laut meteorit adalah bagian dari bintang budidaya. Saat meteorit ini terbang melalui langit berbintang, mereka kadang-kadang bertabrakan dengan bintang lain. Jika mereka tidak beruntung, bintang-bintang ini juga akan pecah dan laut meteorit akan tumbuh lebih besar. Ini juga salah satu bahaya yang sering dihadapi para pembudidaya di langit berbintang. Kecepatan meteor-meteor ini sangat cepat, dan mereka menutupi sebagian besar langit berbintang. Begitu mereka bertemu dengan mereka, tidak ada cara untuk melarikan diri. Dan mereka yang memiliki kekuatan lebih lemah hanya bisa menutup mata dan menunggu kematian. Bersambung.